Di dalam tubuh manusia terdapat berbagai kelenjar, antara lain kelenjar epifis, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, kelenjar paratiroid pankreas, dan kelenjar Langerhans. Kelenjar epifis yang dikenal juga sebagai kelenjar pineal adalah kelenjar kecil di otak yang memproduksi hormon melatonin. Mekanisme kerjanya melibatkan respon terhadap cahaya dan kegelapan, dengan produksi melatonin meningkat saat gelap dan berkurang saat terang. Melatonin berperan penting dalam mengatur siklus tidur bangun dan memiliki efek antioksidan. Mekanisme utamanya adalah penerapan cahaya. Kelenjar epifis sangat peka terhadap cahaya saat terpapar cahaya produksi melatonin ditekan, sebaliknya jika gelap, produksi melatonin meningkat. Yang kedua, pengaturan siklus tidur. Melatonin berperan dalam mengatur irama sirkadian, yaitu siklus tidur bangun tubuh. Peningkatan melatonin pada malam hari menyebabkan kantuk dan membantu memulai tidur. Yang ketiga adalah efek antioksidan. Melatonin juga memiliki efek antioksidan, yaitu membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Di dalam kelenjar epifis terdapat talamus. Talamus adalah struktur otak yang berperan sebagai stasiun relay untuk sebagian besar informasi sensorik dan motorik yang masuk ke otak. Ia terletak di bagian tengah otak, di antara korteks cerebral dan otak tengah, dan bertindak sebagai pusat pengolahan informasi yang diteruskan ke berbagai bagian korteks. Dan ada juga hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil di tengah otak yang berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, seperti mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, siklus tidur, dan hormon. Ia juga berperan dalam homeostatis, yaitu menjaga keseimbangan internal tubuh. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon tiroid T3 dan T4 yang penting untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, perkembangan. Kelenjar ini bekerja dengan mengatur pelepasan hormon tiroid ke dalam aliran darah dan merespon hormon perangsang tiroid TSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Mekanisme kerja kelenjar tiroid yaitu 1. Produksi hormon tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4 dari yodium dan asam amino. T4 kemudian dikonversi menjadi T3, hormon aktif di jaringan tubuh. Dan yang kedua adalah regulasi sumbu. Hipotalamus, hipofisis tiroid. Hipotalamus melepaskan hormon TRH, tiroidin releasing hormone, yang merangsang hipofisis untuk melepaskan TSH. TSH kemudian merangsang kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Dan yang ketiga adalah efek hormon tiroid pada jaringan. Hormon tiroid berikatan dengan reseptor pada sel di berbagai jaringan dan mempengaruhi aktivitas gen dan protein. Dua hormon yang dihasilkan tiroid. Yang pertama adalah tiroksin T4 dan triiodothyronin T3. Adalah dua jenis hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin adalah bentuk yang kurang aktif dan sebagian besar diubah menjadi triiodothyronin yang lebih aktif oleh jaringan tubuh. Triiodothyronin adalah bentuk aktif hormon tiroid yang berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, fungsi jantung, pencernaan, otot, perkembangan otak, dan kesehatan tulang. Yang kedua adalah kalsitonin, adalah hormon peptida yang diproduksi oleh kelenjar tiroid dan berperan dalam mengatur kadar kalsium darah dengan cara menurunkannya. Hormon ini juga penting dalam menjaga kesehatan tulang. Fungsi dari kalsitonin adalah membantu menjaga kadar kalsium dalam darah tetap stabil dengan menurunkan kadar kalsium saat terlalu tinggi. Dan cara kerja kalsitonin adalah bekerja dengan cara menghambat aktivitas osteoklas, sel yang bertanggung jawab untuk resorpsi tulang atau pemecahan tulang. Dengan mengurangi aktivitas osteoklas, kalsitonin dapat menurunkan jumlah kalsium yang masuk ke dalam darah. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Mekanisme kerjanya adalah dengan mempengaruhi tulang, ginjal, dan usus halus untuk menjaga kadar kalsium tetap stabil. Berikut beberapa mekanisme kerja kelenjar paratiroid. Yang pertama, meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Ketika kadar kalsium dalam darah rendah, kelenjar paratiroid melepaskan PTH. PTH memicu pelepasan kalsium dari tulang ke dalam darah. PTH juga meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan di usus halus.
PTH meningkatkan penyerapan kembali kalsium di ginjal, sehingga mencegah kalsium terbuang melalui urin. Yang kedua, meningkatkan aktivasi vitamin D. PTH merangsang sel-sel di ginjal untuk mengubah bentuk vitamin D yang kurang aktif menjadi bentuk yang lebih aktif, yaitu kalsitriol. Kalsitriol membantu penyerapan kalsium di usus halus. Yang ketiga, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kalsitonin, hormon lain yang memproduksi oleh kelenjar tiroid, bekerja berlawanan dengan PTH untuk menjaga kadar kalsium tetap dalam rentang normal. Kalsitonin menghambat aktivitas osteoklas atau sel yang memecah tulang dan meningkatkan penyimpanan kalsium dalam tulang. Kelenjar Langerhans atau pankreas. Kelenjar Langerhans adalah sel-sel dendritik kulit yang berfungsi sebagai sel penyaji antigen atau APC. Mekanisme kerjanya melibatkan pengambilan antigen oleh sel Langerhans, pemrosesan antigen dan presentasi fragmen antigen atau peptida imunogenik kepada limfosit T untuk menginisiasi respon imun adaptif. Berikut beberapa hormon-hormon yang dihasilkan. Yang pertama, hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta di kelenjar Langerhans pada pankreas berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Lebih spesifik, insulin membantu sel-sel tubuh, otot, hati, dan lemak untuk mengambil glukosa dari darah dan menggunakannya sebagai energi, serta mencegah pelepasan glukosa oleh hati. yang kedua adalah Hormon glukosa yang dihasilkan kelenjar Langerhans, yaitu insulin dan glukagon, memiliki fungsi untuk mengatur kadar glukosa darah dalam tubuh. Insulin berfungsi menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa. Glukagon sebaliknya berfungsi menaikkan kadar glukosa darah dengan melepaskan glukosa yang disimpan dalam hati dan otot.